Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di video ini saya akan melakukan implementasi algoritma Kerner-Snellboard atau KNN untuk klasifikasi penyakit jantung menggunakan dataset Heart Disease Quotient. Algoritma ini termasuk dalam supervised learning karena menggunakan data yang sudah memiliki label untuk proses pelatihan. Pada video ini saya akan mulai dari pengolahan data, pembuatan model, hingga evaluasi dan analisis hasilnya. Sebelum masuk ke coding, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai algoritma KNN. KNN ini adalah sebuah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan cara melihat tetangga terdekat dari suatu data. Data baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Karena algoritma ini berbasis jarak, maka skala data sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pada proses selanjutnya akan dilakukan normalisasi data. Secara garis besar, cara kerja algoritma KNN ini yaitu dengan menentukan parameter K atau jumlah tetangga di mana K ini disarankan bilangan ganjil. Lalu yang kedua, menghitung jarak antara data baru dengan seluruh data latih. Ketiga, mengurutkan data berdasarkan jarak yang paling terkecil, lalu mengambil K tetangga terdekat. Kemudian melakukan voting mayoritas untuk melakukan kelas. Pada bagian A yaitu persiapan dataset. Pada tahap ini saya akan memuat dataset, membatasi data menjadi 150 baris pertama sesuai ketentuan tugasnya, serta melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur data dan hubungan antar variabel. Import Pandas adalah library Python yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel, digunakan juga untuk membaca file CSV dan mengelola dataset. Lalu import matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik, sedangkan pyplotnya adalah modul untuk membuat visualisasi seperti grafik garis, grafik batang, dan lainnya. Lalu import Seaborn ada library visualisasi berbasis matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik dan tentunya lebih informatif. From Google Colabs digunakan untuk mengunggah file dari komputer kita ke Google Colabs. File upload untuk menampilkan dialog untuk memilih file dataset. File name ini digunakan untuk mengambil nama file yang telah diunggah, dan PDRead ini digunakan untuk membaca file CSV yang telah kita unggah. DFF 150 ini digunakan untuk mengambil hanya 150 baris pertama sesuai ketentuan tugasnya. Lalu DFhead ini kita gunakan untuk menampilkan 5 data pertama. Lalu DFset menampilkan jumlah baris dan kolom dataset. DF kolom untuk menampilkan nama kolom. Lalu SNS circle ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dalam bentuk grafik. Kita coba run. Milih file. Dataset ini menampilkan 5 data pertama di mana setiap barisnya merepresentasikan satu pasien dan setiap kolom merupakan variabel klinis seperti usia, tekanan darah, dan juga detak jantung. Dataset ini memiliki 150 baris dan 14 kolom, yang berarti terdapat 150 pasien dengan 14 variabel yang dianalisis. Untuk kolom condition ini
merupakan variabel targetnya, sedangkan kolom lainnya seperti X dan lainnya ini adalah fitur yang digunakan untuk memprediksi. Pada grafik pertama ini terlihat hubungan antara tekanan darah dan usia yang cenderung meningkat meskipun tidak terlalu kuat. Lalu pada grafik kedua ini terlihat bahwa detak jantung maksimum cenderung menurun seiring bertambahnya usia, yang menunjukkan hubungan negatif. Lanjut ke bagian B, yaitu transformasi variabel kategorikal. Pada tahap ini saya melakukan encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Label encoder digunakan untuk mengubah data kategori menjadi angka. Ini digunakan untuk melakukan iterasi pada setiap kolom. Sementara baris ini mengecek apakah kolom bertipe kategori. Fit transform mengubah data kategori menjadi numerik. Kita coba run. Nah, setelah encoding ini seluruh data telah berbentuk numerik. Hal ini penting karena algoritma KNN ini hanya dapat memproses data numerik untuk menghitung jarak. Pada bagian C, persiapan data latih dan data uji, di mana pada tahap ini data dipisahkan menjadi fitur dan target, kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji, serta dilakukan normalisasi. Ini digunakan untuk mengambil fitur, sedangkan baris ini digunakan untuk mengambil target. Lalu train text split ini digunakan untuk membagi data, sementara random state digunakan untuk menjaga hasil tetap konsisten. Stratify sama dengan Y ini menjaga keseimbangan kelas. Lalu ada standar scaler digunakan untuk melakukan normalisasi data. Pada tahap ini data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian dilakukan normalisasi sehingga setiap fitur memiliki skala yang sama. Hal ini penting karena KNN itu berbasis jarak. Bagian D yaitu implementasi algoritma KNN, di mana pada tahap ini model mulai belajar pola dari data latih. Canebourn Classifier digunakan untuk membuat model, lalu K-nya sama dengan 3. Lalu fit ini digunakan untuk melatih model, sementara predict digunakan untuk melakukan prediksi. Kita akan coba run. Outputnya berupa hasil prediksi untuk setiap data uji, di mana nilai 0 ini berarti tidak memiliki penyakit jantung, dan nilai 1 berarti memiliki penyakit jantung. Berikutnya pada bagian E yaitu evaluasi model, di mana pada tahap ini kita melakukan evaluasi performa model untuk mengetahui seberapa baik model KNN ini dalam melakukan klasifikasi. Di sini ada from scikit-learn matrix digunakan untuk menghitung tingkat akurasi model, yaitu presentasi prediksi yang benar. Sementara untuk confusion matrix kita gunakan untuk membuat confusion matrix tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. Classification report digunakan untuk menampilkan laporan evaluasi yang lebih detail seperti precision, Rachel, dan juga F1 score. Akurasi skor ini menghitung akurasi dengan membandingkan hasil prediksi Y-pred dengan data sebenarnya Y-test. Confusion matrix menghasilkan matriks yang berisi true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Print classification report ini digunakan untuk menampilkan metrik evaluasi seperti precision, Rachel, F1 score, dan juga support. Kita akan run.
Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai akurasinya itu sebesar 0,8 atau 80%. Artinya dari total 30 data uji, model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak sekitar 24 data, dan sisanya itu masih mengalami kesalahan. Nilai ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dalam melakukan klasifikasi, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pada conversion matrix menunjukkan detail hasil klasifikasi model. Dari hasil tersebut, 22 data berhasil diprediksi benar sebagai tidak memiliki penyakit jantung atau true negatif. Lalu, 2 data berhasil diprediksi benar sebagai memiliki penyakit jantung true positif. 1 data salah diprediksi sebagai memiliki penyakit jantung, padahal sebenarnya tidak, false positif. Lalu, 5 data salah diprediksi sebagai tidak memiliki penyakit jantung, padahal sebenarnya memiliki, false negatif. Ini dapat dilihat bahwa kesalahan terbesar terjadi pada false negatif, yaitu model gagal mendeteksi beberapa pasien yang sebenarnya memiliki penyakit jantung. Hal ini cukup penting karena di dalam kasus medis, kesalahan seperti ini bisa berdampak serius. Lalu pada classification report ini dapat dilihat performa modelnya untuk masing-masing kelas. Untuk kelas 0 ini artinya tidak sakit, sementara 1 itu artinya sakit. Untuk kelas 0 atau tidak sakit, precisionnya itu sebesar 0,81, artinya prediksi model cukup tepat. Rachel 0,96, artinya hampir semua data tidak sakit berhasil dikenali. F1 score 0,88 menunjukkan performa yang sangat baik. Untuk kelas 1 atau sakit ini, presisinya itu sebesar 0,67. Artinya dari prediksi sakit sebagian masih kurang tepat. Rachelnya itu sebesar 0,29, artinya model hanya mampu mendeteksi sekitar 29% dari pasien yang benar-benar sakit. Lalu F1 skornya itu 0,40, menunjukkan performa yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa model ini jauh lebih baik dalam mengenali pasien yang tidak sakit dibandingkan pasien yang sakit. Berikutnya itu makro dan weighted average, di mana nilai makro average ini menunjukkan rata-rata performa tanpa mempertimbangkan jumlah data pada tiap kelas, yaitu sekitar 0,64 untuk F1 score. Sedangkan untuk weighted average mempertimbangkan jumlah data tiap kelas dan menghasilkan nilai F1 score sekitar 0,77%. Perbedaan ini terjadi karena jumlah data kelas itu tidak seimbang, di mana kelas tidak sakit lebih banyak dibandingkan kelas sakit. Secara keseluruhan, model ini memiliki akurasi yang cukup baik, yaitu sekitar 80%, namun masih memiliki kelemahan dalam mendeteksi pasien yang memiliki penyakit jantung. Hal ini terlihat dari nilai Rachel yang rendah pada kelas 1, serta jumlah false negatif yang cukup tinggi. Oleh karena itu, meskipun model cukup baik secara umum, masih diperlukan peningkatan agar lebih akurat dalam mendeteksi kasus penyakit jantung. Berikutnya pada bagian F, yaitu eksperimen parameter K. Pada tahap ini, saya melakukan eksperimen dengan beberapa nilai K untuk mengetahui nilai K terbaik yang menghasilkan akurasi tertinggi. Nah, kode ini digunakan untuk membuat model KNN dengan berbagai nilai K. Untuk kode ini digunakan untuk menghitung akurasi dari setiap model yang diuji. Lalu library ini digunakan untuk menyimpan hasil eksperimen dalam bentuk tabel. Sementara library ini digunakan untuk membuat grafik hubungan antara nilai K dan akurasinya, di mana nilai K-nya itu ada 3, 5, 7, dan 9. Lalu akurasi ini kita membuat list kosong untuk menyimpan hasil akurasi dari setiap nilai K. Lalu di sini ada perulangan untuk mencoba setiap nilai K. Ini adalah kode untuk membuat model KNN dengan nilai K tertentu. Sementara baris kode ini digunakan untuk melatih model menggunakan data latih.
KNN prediksi ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji menggunakan model dengan nilai K tersebut. Lalu akurasi skor ini menghitung akurasi dari hasil prediksi. Lalu untuk kode yang ini kita gunakan untuk menyimpan nilai akurasi ke dalam list untuk dibandingkan. Lalu berikutnya di sini ada tabel hasil dan juga grafik. Kita coba run. Berdasarkan hasil eksperimen diperoleh nilai akurasi yang berbeda untuk setiap nilai K. Untuk K sama dengan 3 ini akurasinya sebesar 80%, untuk K sama dengan 5 akurasi sebesar 76,67%, untuk K sama dengan 7 akurasi meningkat menjadi yang tertinggi yaitu 86,67%. Untuk K sama dengan 9 akurasi sedikit menurun menjadi 83,33%. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai K terbaik pada eksperimen ini adalah K sama dengan 7 karena menghasilkan akurasi paling tinggi. Perbedaan nilai akurasi ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter K ini sangat berpengaruh terhadap performa model KNN, di mana nilai K yang berbeda ini menghasilkan pola klasifikasi yang berbeda pula. Jika kita perhatikan pada grafik ini terlihat bahwa akurasi tidak meningkat secara linear, melainkan mengalami fluktuasi, di mana puncak grafiknya itu berada pada titik 7 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut merupakan parameter optimal. Nah, dengan demikian algoritma KNN ini cukup efektif digunakan untuk klasifikasi penyakit jantung pada dataset ini.